karyawan yang masuk, yang gajinya nggak terlalu besar, nggak tahan. Kadang-kadang ada orang yang mau cari gaji lebih besar dan bisa jadi resign dan keluar di tempat lain. Itu isu berikutnya sih. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, ingat ya, kita tetap jaga prokes 5M ya sahabat sales. Oke sahabat sales, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales, namanya dengan Pak Joseph ya. Nah, beliau ini sudah mempunyai usaha dan berjalan selama 8 bulan. Nah, usahanya ini awalnya itu berjalan bagus, namun belakangan ternyata dia sampai harus mencari modal dengan berhutang. Nah, bagaimana ini ya? Kita mau tahu nih komentarnya dari Coach Arif. Oke, stay tune ya sahabat sales, jangan kemana-mana dulu, kita akan simak penjelasan dari Coach Arif. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Pertanyaan yang selalu standar ya. Ya gimana Ibu? Ya Coach, gini nih, ada pertanyaan datang nih dari sahabat sales. Ini khusus ya karena ada yang nanya di Instagram ya. Saya juga ketika baca sebenarnya hari ini bukan jadwal rekaman ya. Cuman karena saya ngeliat pertanyaannya bagus, saya pikir mendingan kita bahas aja. Iya, ini dari sahabat sales namanya Pak Yosef ya. Pertanyaan gimana? Ya, jadi Yosef ini sudah punya usaha nih. Dia dulunya sales. Jadi dengan modal waktu dia bekerja dulu, pengetahuannya dia dapat dulu gitu kan, dia mencoba bisnis sendiri nih Coach. Nah katanya baru berjalan 8 bulan. Awalnya 2 bulan awal itu penjualan bagus, meningkat katanya gitu kan. Nah di sisi lain peningkatan income-nya ini, dia juga pengeluarannya meningkat gitu Coach. Sebentar, sebelum kita terusin ya Bu Ana ya. Jadi misalkan contoh nih, masih ingat nggak dulu waktu ketika corporate consulting sebelumnya masih pakai nama Click Management, kita pengeluarannya jauh lebih gede dibandingkan pendapatan. Iya. Sampai akhirnya kita terpasang ngutang, bahkan sampai kita ngejual mobil dan sebagainya. Betul ya Bu Ana? Menurut Bu Ana waktu itu, apa faktor penyebab kita sampai terjadi kayak gitu? Kenapa kira-kira? Menurut versi Bu Ana dulu ya, kita ngobrol aja jadi biar teman-teman tahu nih. Jadi ceritanya semua ini terjadi kepada para pengusaha sih. Jadi semua terjadi para pengusaha. Jadi biar kita ngobrol aja santai. Iya. Iya, jadi kadang tercampur kali kayak Coach ya. Nah, tercampur apa Bu? Tercampur antara perusahaan dengan pribadi. Nah, itu. Jadi saya sama Bu Ana dulu, problem kami adalah uangnya tercampur antara uang pribadi sama uang bisnis. Itu yang sudah diwanti-wanti oleh Coach Adit kan sebelumnya juga, yang di dalam video yang tentang bagaimana bisnis bisa berjalan atau nggak berjalan. Salah satu faktor penyebabnya adalah uangnya jauh lebih banyak keluarnya karena kita tidak bisa mengelola, kita tidak bisa jadi apa ya, kecampur. Sama aja kayak warung gitu loh. Iya betul. Warung itu kenapa punya warung di rumah bisa bangkrut karena semua ngambil di warung gitu. Jadi modalnya udah kepake gitu. Kalau saya sih jawabannya buat belanja. Sekolah gitu. Jadi jawabannya yang pasti adalah sebenarnya harus dipisahkan uangnya dulu. Kalau nggak dipisahkan nggak bisa sih. Itu dulu yang pertama. Dipisahkan. Jadi kalau ditanya penjualan meningkat, pengeluaran meningkat, saya agak bingung sih, pengeluarannya kan macam-macam ya. Iya. Jadi harusnya dia bisa menghitung berapa profit yang dia mau dapatkan. Kan profit ada 2 macam ya Bu Ana. Either profitnya adalah dia profit tipis tapi jualannya segitu, atau profitnya tetap segitu tapi jualannya jauh lebih banyak kan. Atau harganya naikin, kan terserah dia. Jualan soal isunya itu sih Bu. Jadi memang sih sahabat sales kita ini, dia sendiri bilang dia itu bingung karena pengeluaran pribadi sama pengeluaran untuk bisnisnya sendiri ini. Iya. Itu yang membuat jadi pendapatannya tidak bisa menutupi. Berapa lama ya kita perusahaannya dalam kondisi waktu itu sempat agak terseok-seok? Kayaknya setahun lebih ya? Iya. Setahun lebih ya? Setahun hampir 2 tahun lah kondisinya kayak gitu, betul ya Bu Ana ya? Iya betul. Nah akhirnya kita cari cara dengan memisahkan uang
Dan akhirnya mulai jalan ya. Mm-mm. Memang struggle pertama pasti isunya itu sih. Pasti isunya itu. Yang kedua adalah isunya nanti apa berikutnya? Karyawan yang masuk, yang gajinya nggak terlalu besar, nggak tahan. Kadang-kadang ada orang yang mau cari gaji lebih besar dan bisa jadi resign dan keluar di tempat lain. Itu isu berikutnya sih. Udah pasti. Iya nggak? Ya, nah jadi sahabat sales kita ini sampai ke menambah modal sendiri dari hutang gitu. Sama ya, kayak kita dulu ya. Iya. Cuman bedanya kita punya cara gimana caranya meningkatkan penjualan sehingga profitnya itu pelan-pelan bisa nutupin kerugian utang itu kan. Ya istilahnya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kita harus memastikan profitnya itu benar-benar nutupin semua biaya sih sebenarnya. Tapi setelah kita pisahkan kan bisa ya Bu. Kalau dipikir-pikir intinya bisa kan, ya. Bukan nggak bisa, betul ya Bu Ana? Iya. Gitu sih. Apalagi yang bisa membaca? Jadi sekarang Pak Yosef bilang harus menanggung beban pribadi, beban hutang, terus usahanya tidak bisa berjalan kembali. Nah ini kira-kira pinjam kemana-mana tidak ada yang bisa membantu dalam kondisi seperti ini. Namun di sisi lain dia masih merasa yakin kalau masih ada peluang. Kalau saya ngeliat yang pertama ada beberapa hal sih Bu. Yang pertama adalah kalau saya kondisinya kayak gitu, saya start from zero, yaitu kerja sama orang dulu lagi, balik lagi. Saya kumpulin modal lagi. Setelah kumpulin modal lagi, saya main lagi, melakukan sekali lagi, tapi dengan metode yang tepat, yaitu adalah memisahkan antara laporan keuangan pribadi sama keuangan buat perusahaan. Itu yang dilakukan dulu pertama. Kalau saya sih Bu. Yang kedua, kita jangan ganti bisnis. Gini loh, kalau buat saya ya, kerja di perusahaan orang, kalau bisa di bidang yang sama, tujuannya cuma satu. Kita belajar dengan si pemilik. Apa yang dilakukan pemilik sampai membuat perusahaannya tidak bangkrut sih. Kebanyakan kegagalan karena mereka tidak belajar sama si pemilik. Betul gak Bu? Iya. Dia harus bertanya nih, apa yang dilakukan sama pemilik sehingga perusahaannya bisa berjalan? Gimana cara ngitung modalnya? Ya mungkin, sambil contoh, mungkin ngambilnya partainya besar, maka harga bisa murah, bisa aja kan Bu. Tapi tinggal pertanyaannya adalah, buat kita, selama kita punya market, kita punya peluang, harusnya sih bisa. Tapi balik lagi, kita mesti ngumpulin modal dulu. Kalau misal minjem, saya mau nanya deh, contoh deh, Bu Ana misalnya Bu Ana misalkan saya bangkrut gitu ya, udah bikin bisnis gagal, saya pinjam uang lagi sama Bu Ana mau ngasih pinjam nggak? Mikir ya. Kenapa? Apa ya uangnya bisa balik? Nah itu isunya. Makanya lebih baik daripada pinjam utang, lebih baik adalah kerja lagi sama orang yang bidang bisnis sama, dan perlakukanlah bisnis itu seperti bisnisnya sendiri. Cari tahu profitnya datang dari mana. Dari situ kita menjadi faktor perhitungan kita. Ini apa yang dilakukan? Kalau saya kan selalu gitu Bu, lihat, ini apa yang dilakukan ya? Kok kenapa dia bisa berhasil ya? Salahnya di mana ya? Ini apa yang diperbaiki ya? Nah itu kata kuncinya sih itu sih Bu. Jadi jangan ngandalin orang ngutang sih Bu. Kalau saya ngandalin lebih baik cari. Jangan ngutang lah. Kalau ngutang udah pasti gali lubang tutup lubang kok. Harus mikir. Kalau ngandalin kayak gini sih nggak akan bisa. Oke. Lebih baik kerja sama orang, ngatur laporan keuangan, pisahkan antara uang pribadi sama uang pribadi sama uang perusahaan. Udah itu aja sih yang mungkin bisa saya sharingkan. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya Pak Yosef gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Habis sudah ya, pertanyaan itu aja. Ya sudah, jadi, itu aja. Dia cuma bilang apa yang harus dilakukan, tolong dijawab dan dibimbing. Sudah dijawab ya?
bimbingannya kayaknya udah belum? Udah lengkap ya harusnya? Iya, jadi sahabat sales kita ini Pak Yosef berarti kalau memang pinjaman modal kemana-mana masih susah karena hutang ya coach ya. Udah kerja Ya aja lah. berarti kerja dulu gitu Kerja ya. balik lagi. Oke. Itu aja. Oke? Ya. So, kita udah cukup aja sampai sini. Oh iya, coach, buat sahabat sales nih yang mau belajar nih gitu ya. Sahabat sales kan yang pengen belajar tentang selling, dia mau upgrade skill sellingnya ini, itu bisa kemana ya coach? Jadi tidak ada waktu misalnya Ya gitu bisa kan? ke pastiprestasi.com. Nah. Di pastiprestasi.com bisa ikut pelatihan di sana. Dan untuk ngikutin jadwal-jadwal kami bisa masuk di Instagram kami, Instagram saya khususnya Antoni Sarif. Di sana sudah ada jadwal pelatihan kapan saja bisa dijalankan. Nah, sahabat sales langsung aja dibuka Instagramnya Coach Antonius Arif karena di sana begitu banyak jadwal-jadwal pelatihan dan sahabat sales pastinya bisa klik di www.pastiprestasi.com dan pasti dijamin ya coach ya, bukan hanya belajar ya, ternyata dibimbing juga Dimasukin ke dalam nanti ya. WhatsApp grup dan bahkan kalau mama nanti ada kelas online ya tinggal masuk aja kelasnya tanpa berbayar. Nah, So itu oke. aja mungkin gak usah lama-lama. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Namelani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye bye, salam performance. Salam performance.